kita boleh ada di rumahnya yang kudus ini, itu semua hanya perkenan tangannya yang sungguh luar biasa. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Saudara Stanley Gonzales TH. Diundang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah, maka kita semua diberikan kesempatan untuk berada di minggu-minggu sengsara, yang mana sebagai orang-orang percaya diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah minggu sengsara kelima dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kami di tempat ini untuk memuji, menyembah dan menyembah Tuhan sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 1, Abadi Tanah. Saudara-saudara yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam Lukas 19 ayat 46, firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambut. Kita sambut pujian NKB nomor 203, adakah tempat baginya? Yesus telah berhati
dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal masing-masing kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup dan kerja setiap saat. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang kami sapa di dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah siang dan malam, oleh karena pertolongan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Sebagai umat yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, ada begitu banyak salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga di saat ini, mampukanlah kami, layakkanlah kami, umat manusia yang begitu banyak melakukan begitu banyak pelanggaran dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami yang boleh terkumpul di dalam satu persekutuan di saat ini, kami dimampukan untuk ada dalam satu bentuk ungkapan syukur sebagai respon iman kepada-Mu ya Tuhan Allah. Maka dimampukanlah kami dengan kasih kuasa-Mu yang sungguh luar biasa. Maka inilah kami yang berdoa, inilah kami yang memohon, hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Mari kita sambut Kidung Jumat nomor 34 di salib Yesus di Kalvari. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa menolong mengarah-arahkan kehidupan kami untuk senantiasa hidup menurut yang Engkau hendaki untuk dapat kami lakukan. Di minggu-minggu penghayatan minggu sengsara-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang kelima di saat ini, kami akan dituntun dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Maka di saat ini Bapa, berfirmanlah bagi masing-masing kami, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan di dalam setiap tingkah laku kehidupan kami di sepanjang sebagaimana Engkau menghendaki untuk dapat kami lakukan dan kerjakan. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dengan iman kita meyakini dan kita percaya kita ada dalam sukacita yang sementara dituntut bahkan diberkati dalam pertolongan Tuhan. Sehingga kita bersyukur sekalipun masih ada begitu banyak
begitu banyak tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan waktu. Tuhan masih memberikan kita segala sesuatu yang masih kita alami sampai di saat ini. Ketika ada begitu banyak orang yang terbatas untuk ada di dalam satu persekutuan yang memuji bahkan memuliakan nama Tuhan, namun inilah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan kebebasan di dalamnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, di minggu ini kita ada dalam penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus di minggu yang kelima. Kita telah melewati Minggu Sengsara yang pertama, Minggu Sengsara yang kedua, ketiga, keempat, dan kita ada dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kelima. Minggu depan kita adalah Minggu Sengsara yang keenam, sesudah itu Jumat Agung, dan seterusnya. Sesungguhnya dalam penghayatan minggu-minggu sengsara ini kita dituntun dalam tema mingguan, ialah sangkamu aku ini penyambung. Sehingga kita juga dituntun dalam bacaan Lukas 22 ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-53, di bawah perikop Yesus ditangkap. Saudara-saudara kekasih yang diberkati, bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 8 Masehi. Jadi kitab yang kita baca ini, perkataan yang kita baca ini berusia 1950-an tahun yang lalu, yang kita renungkan di saat ini. Dan ketika kita membaca dan merenungkan, di sini dikatakan waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sesungguhnya ini adalah masuk dalam proses ataupun persiapan di mana Yesus mau ditangkap dan pada akhirnya dia akan disalibkan. Tetapi sebelum Yesus ditangkap, karena dia memang adalah anak Allah, Allah yang sesungguhnya yang menjelma sebagai manusia, dia tahu, bahkan dikatakan dalam Alkitab, 2 hari sebelum Yesus disalibkan, sebelum Paskah yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, dia berkata bahwa 2 hari lagi seorang anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Karena dia anak Allah, sehingga dia tahu bahwa 2 hari, 1 bulan, 1 tahun sesudah itu dia akan disalibkan. Kalau misalnya kita manusia, jangankan besok 2 hari, 1 jam saja dari tempat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mengetahui dengan benar bahwa 2 hari lagi dia akan ditangkap, 2 hari lagi dia akan disiksa dalam perjalanan via Dolorosa atau jalan penderitaan itu. Sehingga Yesus ada di taman Getsemani, dia harus berdoa meminta kekuatan kepada Allah Bapa. Dan dikatakan ketika Yesus berdoa, perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Dalam doa Yesus kepada Bapaknya dikatakan, ya Bapa, sekiranya cawanmu ini lalu daripada, tetapi biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Peluk ini kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan keringat. Jadi dikatakan ketika Yesus sedang berdoa di taman Getsemani, keringatnya menyucur seperti titik-titik darah. Dalam istilah sains ini dikenal dengan istilah hematidrosis. Dan ini adalah puncak di mana seseorang ada dalam kekhawatiran atau ketakutan yang tinggi, sehingga kalau menjadi bahan perenungan kepada kita, pernahkah kita berdoa sampai basuh darah? Pernahkah kita menjalin sebuah hubungan dengan Allah sampai basuh darah? Dan memang ini yang dialami dan ini yang dirasakan oleh Yesus Kristus ketika dia ada dalam jalan-jalan kesengsaraan yang memang dia harus pikul salib itu. Yang kalau mungkin di saat ini kita ada dalam perayaan menyambut Paskah, salib-salib yang orang pasang begitu indah, ada lampu-lampu
pelik, lalu berwarna-warni, tetapi yang kenyataannya memang salib itu adalah salib penderitaan. Tetapi dengan penderitaan itulah kita diselamatkan. Karena kalau Yesus tidak datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dalam kitab Roma dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, dan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di muka bumi ini, dan hukumannya ialah maut. Dalam kitab Injil dikatakan bahwa ketika kita ada dalam kehidupan maut itu, hukuman kita ialah neraka, dan dikatakan dalam di neraka apinya yang tidak pernah padam dan ulatnya tidak akan pernah mati. Kalau suatu saat kita dibuang di neraka oleh karena kita tidak berdosa, dikatakan bahwa dalam tubuh jasmani kita ini dibakar, dan pada akhirnya ketika kulit kita meleleh habis akan bertumbuh kulit yang baru dan dibakar seterusnya sampai kekekalan. Itulah upah dan dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati, bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus ada di dalam taman Getsemani, dia melihat ketika dia sedang berdoa bahwa murid-muridnya sedang tertidur pulas. Dan ketika hal itu terjadi, maka datanglah salah satu murid dari kedua belas muridnya, yaitu Yudas. Dalam pembacaan minggu sengsara yang sebelumnya kita telah belajar bersama bahwa Yudas adalah seorang yang mengkhianati Yesus. Ketika sebagaimana dia harus bersekongkol dengan para imam dan tua-tua bangsa Yahudi, menjual Yesus seharga 30 keping perak, dan memang dia harus menjual Yesus bagian dari penggenapan keselamatan karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Yesus sendirilah yang memilih dia sebagai seorang bendahara pemegang kas dalam sebuah kelompok organisasi Yesus. Tetapi juga dia jugalah yang mengkhianati Yesus sang guru. Tetapi di sini juga bahwa Yesus telah mengetahui hal itu karena dia adalah Allah. Sehingga dalam perenungan kita di minggu sengsara yang kelima ini, kita senantiasa diajak untuk senantiasa jangan mengkhianati, tetapi sekalipun kita dikhianati, jangan pernah kita mengkhianati kembali. Artinya bahwa kehidupan yang demikian tidak bersifat kesenangan yang kekal, karena kita mengetahui bagaimana akhir hidup daripada Yudas, yang ketika dia menyesali perbuatan itu, ia mati dengan gantung. Saudara-saudara yang diberkati, bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para segerombolan orang itu datang membawa pedang dan pentung, maka salah satu seorang murid Yesus, yaitu Simon Petrus, dia datang dan menebas seorang hamba imam besar yang dalam Injil lain dikatakan ia bernama Malkus. Dikatakan dia menebas telinga kanannya dan putus, bukan cuma tagores, putus. Di sini mau menyampaikan bagaimana mereka mau membela Yesus, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Sudahlah itu. Karena Yesus tahu bahwa kekerasan tidaklah harus diselesaikan dengan kekerasan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menyapa, dia menjamah dan menyembuhkan telinga hamba imam besar itu. Sehingga kita diajak juga untuk merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau orang pukul pada orang, apa yang orang memiliki? Apakah kita mau untuk memaafkan, atau apakah kita mau untuk menyembuhkan orang itu? Kan? Jangankan untuk menyembuhkan, memaafkan saja berat. Jangankan ketika orang pukul, ketika juga orang diludahi, sebagaimana Yesus yang diludahi ketika dia ada dalam penderitaan di dalam Via Dolorosa, dikatakan Yesus diam dan mengampuni mereka. Dikatakan bahwa Tuhan atau Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mampukah kita untuk memaafkan? Jangankan memaafkan, paling orang balaskan di status. Nah, saudara-saudara yang diberkati, bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ini adalah bagian dari bagaimana kita mau merenungkan tentang bagaimana Yesus yang ada, sekalipun dikatakan dalam ayat yang terakhir bahwa inilah kuasa kegelapan itu. Yesus ada dalam kuasa kegelapan, tetapi Yesus tidak hidup di dalam kuasa kegelapan. Yesus ada di dalam pabrikan kuasa kegelapan, tapi dia tidak tenggelam dalam kuasa kegelapan itu. Dalam kehidupan kita setiap hari, ada begitu banyak tantangan pergumulan yang diperhadapkan dengan kita, sehingga kadang-kadang orang lemah, kadang-kadang orang terjerat dengan segala begitu banyak macam dosa dalam pergumulan kita. Ada begitu banyak tantangan-tantangan hidup yang mencoba agar supaya orang berbuat dosa. Tetapi dalam kehidupan kita juga ada Roh Kudus yang senantiasa menolong mengarahkan kita supaya bagaimana orang boleh hidup takut akan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Seorang teolog, John Wesley, mengatakan bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa pastikan bahwa burung itu tidak bersarang di kepala kita. Yang artinya kita tidak dapat melarang orang berkata buruk tentang kehidupan kita di dalam perjalanan hidup, tetapi kita dapat pastikan bahwa perkataan-perkataan orang negatif itu dalam kehidupan kita tidak bersarang di dalam pikiran bahkan tubuh kita di saat ini. Karena dikatakan juga bahwa yang membuat kapal tenggelam adalah air yang masuk di dalamnya, yang dapat menjatuhkan kita dari setiap segala sesuatu yang kita lakukan, yang dapat membuat diri kita berdosa di hadapan Tuhan Allah kita sesungguhnya ketika kita membiarkan hal-hal yang jahat merasuki dan kita membiarkan itu bersarang di dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita hanya diam dan membiarkan itu semua terjadi tanpa menghiraukan itu, maka sesungguhnya kita telah melakukan penjagaan atau mentampilkan diri kita dari setiap hal-hal yang buruk yang dapat merasuki pikiran kita, yang dapat membawa kehidupan kita jauh dari Tuhan. Suatu ketika ada seorang pasangan suami istri bersama berjalan mengiringi dengan membawa seekor kuda, dan kedua pasangan ini naik di atas kuda itu. Tapi ketika dia bertemu dengan orang pertama, orang itu berkata bahwa betapa kasihan, sungguh kasihan melihat seekor kuda yang dinaiki oleh seorang suami dan istri. Karena dapat lihat itu kuda itu dia sudah tatik-tatik karena berat. Dan pada akhirnya mereka turun dan mereka dua berjalan bersama juga dengan seekor kuda itu. Tetapi ketika mereka bertemu dengan seorang yang kedua berkata, sungguh betapa bodohnya suami istri itu, karena mereka harus berjalan sedangkan mereka ada kuda. Mereka mendengar itu dan pada akhirnya seorang suami berkata, oh dengan istri doyannya. Bertemu dengan seorang yang ketiga, orang yang ketiga ini berkata betapa bodohnya seorang istrinya ketika dia melihat suaminya yang berjalan dan istrinya yang naik di atas kudanya. Yang pada akhirnya istrinya itu turun dan pada akhirnya suaminya yang naik. Bertemu dengan seorang yang keempat, orang itu berkata betapa bodohnya seorang istri itu ketika dia melihat suami yang naik untuk istri yang berjalan. Yang pada akhirnya mereka dua turun dan kuda itu berjalan, mereka juga berjalan. Dari cerita ini apakah yang dapat kita tangkap? Apakah yang menjadi perenungan kita? Bahwa sesungguhnya ketika kita mendengar menjadi sarang dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, kalau orang mesti mau dengan orang, kadang-kadang orang tidak akan sampai tujuannya dengan segala baik. Dalam realita kehidupan kita ada begitu banyak orang-orang yang sesungguhnya tidak menyukai kita, tetapi sesungguhnya sekalipun mereka tidak menyukai kita, lakukan saja yang baik, walaupun itu berat,
walaupun itu menderita, tetapi kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa mengerjakan sesuatu yang baik, agar sesuatunya juga itu akan menolong dan mengarahkan kita untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan Allah kita. Karena tidak ada satu orang yang sempurna di dunia ini. Kadang kalau orang lihat di sana, godek sedikit orang bicara akan, tak kurus sedikit orang bicara akan, badan bagus orang bercerita akan. No, yang bagaimana yang orang tidak bercerita. Dan ini memang realita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajak dalam penghayatan minggu-minggu sengsara yang kelima ini, agar supaya senantiasa kita hidup takut akan Tuhan, agar supaya segala sesuatu yang kita kerjakan lakukan di hadapan Tuhan Allah kita diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Allah yang kami sembah siang dan malam. Oleh karena pertolongan-Mu yang ajaib yang kami rasakan, yang kami terima di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sampai di saat ini.
Kami juga bersyukur Bapa, ketika di saat ini Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan sehat kuat tubuh yang diberkati. Ketika kami boleh ada di dalam satu persekutuan yang di dalamnya memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di saat ini. Kami bersyukur ketika kami yang telah dikuasai bagi hati pikiran kami, sehingga biar kiranya Bapa Engkau mampukan kami untuk senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kami yang telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, maka dimampukanlah kami untuk menjadi berkat, sehingga dalam kehidupan kami hanya untuk menjadi terang, menjadi pelaku-pelaku firman, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Maka diberkatilah juga bersama dengan seluruh jemaat, bersama dengan jemaat tamu yang boleh hadir di saat ini, sehingga kepada kami boleh dicurahkan dengan kasih kuasa Roh yang kudus untuk memampukan kami menjadi orang-orang atau umat yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami juga bersyukur di saat ini Bapa, ketika oleh segenap berkat Tuhan kami boleh memberikan korban syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan jugalah yang akan memberkati persembahan yang telah kami berikan, besar kecil persembahan yang telah kami persembahkan di saat ini. Biarkanlah kiranya semuanya dapat menjadi berkat di aras jemaat wilayah sampai ke sinode gereja Masehi Injili di Tanah Minahasa, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk senantiasa menolong dan memberkati setiap pelayanan-pelayanan bagi gereja Masehi Injili di Tanah Minahasa. Tetapi diberkatilah juga Bapa bagi sinode kami gereja Masehi Injili di Tanah Minahasa, diberkati oleh Tuhan di bawah kepemimpinan Ketua Sinode Geming Pendeta Dr. Hei Arina, diberkati oleh Tuhan bersama dengan badan pekerja semuanya sampai ke wilayah Minaweran 1 diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga diberkatilah bersama dengan jemaat Geming Trivena Keasar, diberkati mulai dari para pendeta, ketua badan pekerja, bersama dengan wakil sekretaris bendahara anggota, bahkan seluruh pelayan khusus yang ada, mulai dari golongan 1 sampai golongan 10. Tapi diberkatilah juga bersama dengan ketua-ketua BIPRA, diberkati oleh Tuhan Tuhan, sampai ke komisi-komisi kerja, komisi-komisi BIPRA, semua yang boleh memberi diri di dalamnya bagi jemaat maupun kategorial BIPRA yang ada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa, diberkatilah bagi gereja kami ini yang pun dalam proses pembangunan untuk gereja baru, diberkati oleh-Mu ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan, segala sesuatu yang akan dikerjakan, yang direncanakan oleh panitia pembangunan gereja diberkati oleh-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan dalam setiap proses bersama dengan seluruh panitia, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan yang membawa sukacita. Tetapi diberkatilah juga Bapa bersama dengan semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan ibadah malam ini. Bagi koordinator diberkati oleh Tuhan, penerimaan jemaat diberkati oleh Tuhan, petugas persembahan diberkati oleh Tuhan, kelompok pujian diberkati oleh Tuhan, pemain musik, kantoria, bahkan proyektor diberkati oleh Tuhan, pemegang LCD, bahkan bersama dengan semua jemaat yang hadir, bersama juga dengan pocong, bahkan semua yang boleh memberi diri dalam sebuah pelayanan di saat ini diberkati oleh Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, semuanya ditolong, dituntun di dalam nama Yesus. Bahkan dalam tumbuh kembang bagi anak kekasih dan jemaat Geming Trivena Keasar, mereka boleh ditolong, diberkati. Bahkan segala sesuatu kehidupan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama dengan wanita kaum ibu dan pria kaum bapak juga diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas kerja, tanggung jawab mereka setiap hari diberkati oleh Tuhan Allah. Tetapi diberkatilah juga bersama dengan seluruh orang tua lanjut usia, diberkati oleh Tuhan di masa tua mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan gendong mereka. Sebab dengan iman kami meyakini Engkau sendiri yang berkata ya Tuhan, sampai memutih rambut pun Engkau menggendong dan menyertai. Maka kami serahkan kehidupan, mulai dari anak-anak sekolah minggu,
remaja, pemuda, orang tua, dewasa, sampai ke orang tua lanjut usia, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tetapi diberkatilah juga bersama dengan pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, koditan, dan sampai ke desa kami, desa asal, diberkati oleh mulia Tuhan. Mulai dari hukum tua bersama dengan ketua tim penggerak PKK, sekretaris, bendahara, bahkan seluruh yang boleh memberi dalam sebuah pelayanan di tengah-tengah masyarakat, semuanya diberkati oleh mulia Tuhan Allah. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi diberkatilah juga bersama dengan jemaat yang saat ini Bapak yang memiliki keterbatasan untuk ada dalam satu persekutuan di saat ini. Bagi mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah, diberkati oleh mulia Tuhan. Bagi pemuda Arjuna Ros dalam kehidupan keluarga Ros Maginda yang saat ini dirawat di rumah sakit Lombean, Bapak yang di surga, dipulihkanlah dia, dijamalah dia, disembuhkanlah dia. Dengan iman kami meyakini oleh biur-biurmu segala sakit penyakit kami menjadi sembuh. Maka Tuhan juga yang akan menyembuhkan dia, sehingga segala sesuatu yang sedang dia tumbuhi dalam sakit penyakitnya boleh diberkati, boleh disembuhkan secara total oleh mulia Tuhan Allah kami yang hidup. Tetapi diberkatilah juga bersama dengan panitia ketua RG di tahun 2024 ini, segala macam program yang telah mereka lakukan, laksanakan. Tetapi juga masih ada begitu banyak program-program kerja yang akan mereka lakukan di sepanjang tahun 2024 ini. Maka Tuhan juga lah yang akan memberkati mereka, Tuhan juga lah yang akan menyertai mereka, bersama mereka ada dalam satu pertolongan Tuhan yang membawakan sukacita. Sehingga segala sesuatu yang mereka sampaikan, mereka butuhkan, mereka rencanakan, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan yang membawakan sukacita. Tetapi diberkatilah juga bersama dengan jemaat yang telah mengucap syukur ketika mereka yang boleh ada dalam satu ucapan sukacita, bertambah umur secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga, ataupun sukacita lainnya di saat ini. Maka diberkatilah bagi mereka yang telah memberikan sampul-sampul syukur, tetapi juga bagi mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit, diberkati oleh ya Tuhan. Maka terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Selesai dari ibadah di saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Maka diberkatilah setiap perjalanan kami, kami yang membawa motor, kami yang membawa mobil, segala kendaraan yang kami pakai sebagai alat transportasi, diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Maka terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang memohon, hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan salah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kita berdiri menutup serangkaian ibadah di saat ini. Mari kita sambut pujian NKB nomor 204 di dunia yang penuh jemaat. Dunia yang penuh jemaat antara sesama, hidup
Lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Bapak minggu depannya malam Yo, pagi dong gitu jauh. sayang. Halo Nyokun. Kering, sudah kering. Iya sebentar ya. Bukan dengan emas perak, hanya tulus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkannya. Ya, ibadah telah selesai, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukan Kasar dan kita Yesus yang ada, menyampaikan terima kasih kepada pemuda Stanley Excel Nusa Sarjana Teologi yang telah menjadi berkat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati senantiasa tugas pekerjaan, dan Tuhan pasti memberkati Tuhan semua. Dan untuk penyampaian mungkin nanti disampaikan di WA juga. Dan kita akan untuk rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh luar biasa Engkau Allah Bapa di surga, karena penyertaan-Mu sehingga ibadah kami saat ini pada malam hari ini boleh berlangsung dengan secara baik. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah mengutus pada malam hari ini, pemuda Stanley Excel Nusa Sarjana Teologi, yang telah membagi berkat lewat firman-Mu kepada kami semua jemaat Gereja Kasar. Dan kiranya pun Engkau memberkati kami dan khusus yang terlibat dalam tugas pelayanan ini, dan hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri dalam tugas pelayanan sehingga boleh berjalan secara baik. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, segala tugas pelayanan kami untuk di minggu-minggu yang berjalan ini, kiranya semuanya hanya berasal dari Tuhan-Mu, dan Engkau memberkati akan semuanya ini. Inilah doa syukur kami, pekerjaan Allah di surga. Amin. Yang